This meeting is Baik, recorded. iya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di perjalanan kita ini, pembelajaran kita dalam modul 2 piloting pembelajaran sosial emosional PSE. Dan modul ini, mohon maaf, eh, saya mute all dulu ya Bapak Ibu, karena biar berjalannya, ya, baik. Ya, modul ini akan membawa kita lebih dalam lagi dalam memahami dan juga mengimplementasikan keterampilan sosial emosional pada peserta didik Bapak Ibu. Jadi, mari kita bersama-sama eh, kemarin kita bersama-sama untuk memahaminya lagi, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung tumbuh kembang siswa secara holistik. Ya, Bapak Ibu hebat, perkenalkan mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya dengan saya. Saya adalah Ibu Julia MYSkom. Saya di sini akan berbagi bersama-sama Bapak Ibu hebat di sini. Saya tidak menggurui ya Bapak Ibu. Saya hanya mungkin lebih dulu dari Bapak Ibu itu saja. Saat ini saya adalah guru dari SMK Negeri 5 Samarinda, Kalimantan Timur ya Bapak Ibu. Dan saat ini saya juga sebagai guru penggerak di Angkatan 9 bersama-sama Pak Tazudin. Beliau adalah rekan saya kemarin. Saya juga sebagai kepala program di salah satu SMK Negeri 5 Samarinda yaitu DKV. Saya juga menjabat sebagai kepala ketua Kombel Bapak Ibu untuk Kombel DKP Smakla Samarinda ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah mengabdi selama 18 tahun ya Bapak Ibu dari tahun 2005 dan saya saat ini sudah ASN. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Kita akan membahas tentang ya kita di Bapak Ibu PSE ya Bapak Ibu. Di sini kita berbagi, silahkan Bapak Ibu nanti setelah pembahasan saya kita akan bersama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan unek-uneknya, boleh ya Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang bisa sudah punya pengalaman untuk berbagi, silahkan Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama sharing di dalam ruang bimbel ini. Bapak Ibu hebat, izinkan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Iya. Apakah sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu? Terlihat Sudah, Ibu. Iya, Bu. baik, Sudah, terima Bu. kasih. Ya, Sudah, Ibu. di pertemuan dua ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam modul 2 piloting pembelajaran sosial emosional tahap 2. Ya, bersama eh, inspirasi galeri ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada alur penggunaan fitur sertifikasi pendidik di PMM Bapak Ibu. Yang pertama tentu Bapak Ibu masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Harapannya semua saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki ID, akun ID belajar ya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke Masuk ke halaman utama halaman. PMM, lalu klik menu sertifikasi pendidik. Dan Bapak Ibu yang sudah terpanggil, otomatis menu sertifikasi pendidik akan tampil di PMM Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum terpanggil, itu menunya tidak ada Bapak Ibu. Termasuk saya ya Bapak Ibu, saya karena saya sudah sertifikasi, saya tidak ada menu untuk sertifikasi pendidik gitu ya Bapak Ibu. Jadi hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah terpanggil saja, Bapak Ibu yang terpanggil saja yang ada mendapatkan menu sertifikat pendidik. Setelah itu, Bapak Ibu mengkonfirmasi data ya di menu sertifikasi pendidik dilakukan satu kali di awal Bapak Ibu. Setelah melakukan validasi data, yang Bapak Ibu lakukan lagi masuk ke laman modul, kemudian pelajari tiap unit pembelajaran.
Setiap guru harus menyelesaikan semua modul. Nah, di sana ada Bapak Ibu nanti temukan 3 modul ya Bapak Ibu. Termasuk malam ini mungkin Bapak Ibu sudah masuk ke modul 2 ya. Nah, setelah itu lakukanlah post test setelah mempelajari unit pembelajaran. Ya, Bapak Ibu jangan takut, selesaikan tahapan-tahapan yang ada di PMM tersebut ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri ya. Kalau kita pelatihan mandiri di PMM poinnya ada 8 Bapak Ibu gitu. Baik, setelah itu isi jurnal, oh sorry Bapak Ibu, isi jurnal pembelajaran sesuai dengan panduan yang terdapat di PMM. Jadi perhatikan instruksi yang ada Bapak Ibu ya, itu yang Ya. penting adalah instruksinya. Selanjutnya, jika jurnal pembelajaran tervalidasi, tunggu jadwal pelaksanaan UKPPG Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai 3 jurnal tersebut, otomatis nanti eh, menu dari UKPPG Bapak Ibu akan bisa diklik warna berubah menjadi biru ya. Jadi bisa langsung masuk ke sana. Jadi bersabar saja Bapak Ibu, lakukan tahapan-tahapannya sesuaikan dengan instruksi-instruksi yang ada di PMM. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah melakukan instruksi-instruksi yang ada, pasti akan selesai dan tervalidasi dengan cepat. Nanti juga saya akan nge-share Bapak Ibu contoh jurnal yang sudah tervalidasi ya dari anggota yang terdahulu yang pernah bimbel dengan kita. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menemukan ya di PMM itu diskusi dengan asisten guru. Nah, begini adalah tampilannya Bapak Ibu. Nih, seperti ini ya. Kalau di saya tidak ada Bapak Ibu, tidak ada menu ini. Ini hanya Bapak Ibu yang terpanggil. Bapak Ibu yang sudah terpanggil sebagai peserta PPG. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang hebat ya insya Allah ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, setelah Semoga itu, lulus. amin, amin ya robbal alamin. Nah, di sertifikasi penduduk ini Bapak Ibu sudah masuk ke menunya. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan modul pertama, yaitu di prinsip pengajaran asesmen umum ya Bapak Ibu. Di sana setelah Bapak Ibu menyelesaikan modul pertama, kalau Bapak Ibu sudah selesai nanti akan berubah menjadi ya warna biru. Jadi silakan Bapak Ibu lanjut ke modul 2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Nanti di modul ketiga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Jadi saat ini dan malam ini kita akan fokus di modul kedua karena memang pembahasan kita Bapak di modul kedua ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu langsung saja kita menuju ke topik bahasan sosial emosional. Apa sih itu ya Bapak Ibu? Iya, mungkin ini adalah pembelajaran di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah jadi guru penggerak, pembahasan ini sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang sudah jadi guru penggerak sudah melaksanakan pembahasan ini ke siswa-siswanya. Luar biasa Bapak Ibu. PSE itu sangat berdampak sekali kepada siswa-siswa kita, ya. Nah, pemahaman tentang pentingnya keterampilan sosial emosional dalam mengembangkan diri dan profesional dalam upaya menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait kompetensi sosial dan emosional berdasarkan kerangka KASEL. Ada lagi yang namanya pemahaman tentang pentingnya terus belajar, berkolaborasi, dan memberikan keteladanan dalam memperkuat praktek-praktek pembelajaran sosial emosional, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang sudah Bapak Ibu pelajari apa itu PSE, boleh diterapkan ke siswa kita Bapak Ibu ya. Next, tujuan PSE itu apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Harapannya bisa membantu Bapak Ibu menggali lebih dalam pemahaman tentang konsep pembelajaran sosial emosional. Kemudian melalui PSE juga diharapkan Bapak Ibu bisa mengembangkan diri, yaitu memfasilitasi guru untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional diri sendiri. Ya, selanjutnya merencanakan pembelajaran bisa membantu guru dalam merancangkan
merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya, mengevaluasi pembelajaran, memberikan kesempatan bagi guru untuk merefleksikan keberhasilan dan kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu di PMM ada pembelajaran sosial emosional pelatihannya yaitu pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Itu pengayaan pertanyaannya. Kemudian pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional ada pertanyaan bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita bahas ya Bapak Ibu. Ya. Nah, pembelajaran sosial emosional mengapa penting? Ini Bapak Ibu ya. Pembelajaran emosional itu nanti terdiri dari aktivitas yang akan kita lakukan di PMM. Ada yang namanya pengantar topik 1. Silakan Bapak Ibu membuka topik-topik tersebut kemudian menyelesaikan semua yang ada di PMM. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikannya, maka akan berubah menjadi hijau dan tercentang ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikannya. Kemudian pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, adanya pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional, kemudian apa yang ditujukan hasil riset tentang PSE, dan menunjukkan pemahaman terkait pembelajaran sosial emosional. Ada 4 materi, 6 materi ya Bapak Ibu, yang 5 materi yang mungkin akan kita bahas di dalam PMM untuk perkenaan PSE Bapak Ibu ya. Selanjutnya di pembelajaran sosial emosional juga Bapak Ibu akan mengalami menghadapi post test PSE 3, sorry saya kembali lagi Bapak Ibu. Iya. PSE 3 itu latihan memahami modul bobotnya ada 25, kemudian di PSE 2 latihan memahami modul bobotnya 23, kemudian di PSE 1 latihan pemahaman modul 23. Nah, yang terakhir Bapak Ibu akan membuat jurnal pembelajaran ya, di mana jurnal pembelajaran itu akan saya berikan contohnya Bapak Ibu ya. Nanti di sini saya juga akan saya screen berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana contoh jurnal yang baik dan sudah divalidasi tentunya ya Bapak Ibu ya. Usahakan sih Alhamdulillah. ya. Nanti saya share di sini Alhamdulillah. Bapak Ibu. Nanti mungkin admin kami juga akan memberikan contohnya juga di grup ya, di grup PA gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu ada prinsip cara mengerjakan dan template aksi nyata PPG guru tertentu 2024. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru, tentu yang tertentu untuk tahun 2024 ini Anda diwajibkan belajar modul secara mandiri di PMM ya Bapak Ibu. Kemudian terdapat sejumlah modul yang harus diselesaikan Bapak Ibu dan wajib. Di dalam modul ada beberapa topik yang harus dipelajari. Kemudian masing-masing topik Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Tujuan utama aksi nyata adalah menyelaraskan teori yang sudah Anda pelajari dengan kondisi nyata di lapangan secara langsung. Aksi nyata ya Bapak Ibu. Aksi nyata itu berarti itu adalah kegiatan kita yang pernah kita lakukan berkenaan dengan modul yang kita buat. Jadi usahakan Bapak Ibu mulai sekarang Bapak Ibu rajin-rajin dokumentasi ya Bapak Ibu. Karena memang itu diperlukan dalam kita menyelesaikan jurnal-jurnal Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah melakukan aksi nyata, Bapak Ibu perlu menulis laporan dari aksi nyata tersebut yang mencakup apa yang Anda hadapi, bagaimana cara menghadapinya, apa hasilnya, dan buktikan semua bahwa Anda benar-benar sudah menjalankan. Gitu ya Bapak Ibu. Next, selanjutnya cara mengerjakan aksi nyata. Yang pertama yaitu pastikan sebelum melakukan aksi nyata membaca panduan yang diberikan. Ini penting Bapak Ibu. Ya, kita jangan sampai lupa dengan panduan yang ada. Sesuaikan dengan instruksi dan baca baik-baik panduannya Bapak Ibu.
Kemudian tuangkan aktivitas aksi nyata ke dokumen tertulis. Yang menggunakan aplikasi word processor seperti Microsoft Word, Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya. Lalu ubah dokumen ke format PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Dan saran saya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pakai Canva, tapi tolong jangan berlebihan elemen yang Bapak Ibu pilih. Kemudian pemilihan warnanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai Canva karena memang luar biasa ya, kita sudah diberi kemudahan oleh dunia IT bahwa ada aplikasi yang bisa membuat tampilan dari dokumen kita menarik. Yaitu salah satu aplikasinya adalah Canva. Di situ luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Tetapi tolong Bapak Ibu jangan terlalu banyak elemen, jangan terlalu banyak warna yang mencolok. Usahakan antara background dan teks ya, tipografi ya Bapak Ibu itu sesuai. Jadi kalau Bapak Ibu memilih seperti tampilan seperti saat saya ini ya, Bapak Ibu lihat tampilan saya ini ya Bapak Ibu, ini kami membuatnya di Canva ya. Jadi background putih, teksnya warna hitam, terbaca dengan baik dan jelas. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah memilih font-font yang aneh-aneh Bapak Ibu. Kadang kan di Canva luar biasa tuh Bapak Ibu, apalagi kalau kita menggunakan ID belajar. Menggunakan ID belajar itu kita bebas Bapak Ibu, kita sudah pakai yang premium, teksnya yang macam-macam. Jadi hindari pemilihan font yang unik, yang susah dimengerti dan susah dibaca. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai yang formil saja Bapak Ibu. Contoh yang Bapak Ibu lihat ya, ini adalah tampilan dari Canva. Kami buatnya mudah dibaca, mudah dilihat, dan dipahami. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, pastikan isi dokumen aksi nyata sesuai panduan seperti aktivitas sesuai dengan topik aksi nyata. Jadi Bapak Ibu kalau sudah di modul PSE berarti yang kita lakukan adalah PSE Bapak Ibu jangan melenceng sana kemari. Kemudian membuat dokumentasi saat melakukan aksi nyata. Sekarang memang kita diwajibkan Bapak Ibu ya harus mendokumentasikan setiap kegiatan yang kita lakukan bersama siswa. Nah, jadi disesuaikan Bapak Ibu aksi nyata Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menuangkan buah pikiran personal hasil karya sendiri, hindari plagiarisme. Nah, Bapak Ibu, ya, kita itu bisa ATM Bapak Ibu, ambil, tiru, modifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi, usahakan kalau Bapak Ibu mengambil referensi dari yang lain, janganlah mentah-mentah diambil Bapak Ibu. Usahakan di ATM, ambil, tiru, modifikasi Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya tidak terlihat nanti terdapat plagiatnya Bapak Ibu. Karena kalau ketahuan plagiatnya Bapak Ibu akan disuruh mengulang dan mengulang gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ya ini adalah di jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu. Penting sekali untuk menghindari kegagalan validasi, pastikan jurnal pembelajaran Anda memenuhi kriteria kelulusan, yaitu satu, memenuhi minimal 300 karakter kata ya Bapak Ibu. Kemudian dua, tidak mengandung unsur plagiasi. Tiga, disarankan menggunakan aplikasi pengolahan kata seperti Word atau Google Doc dan tidak terlalu banyak unsur visual agar dapat terbaca oleh sistem. Kemudian diunggah jurnal pembelajaran dalam bentuk format PDF ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada dokumentasinya video itu tidak bisa. Jadi harus di screenshot lagi Bapak Ibu. Dibuat seperti foto agar bisa nampil di PDF ya Bapak Ibu. Selanjutnya di jurnal pembelajaranku, pembelajaran sosial emosional, pertama adalah tuliskan hasil refleksi pengalaman yang paling bermakna versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu memilih kira-kira refleksi pengalaman yang paling bermakna bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di sekolah mengajar itu yang mana? Itulah yang Bapak Ibu pilih. Kemudian ketentuan menggugah jurnal pembelajaran yaitu pertama,
memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Jangan lupa ya Bapak Ibu, refleksi pengalaman bermakna itu milik kita sendiri, bukan orang lain ya Bapak Ibu. Kemudian menyertakan hasil umpan balik dari mitra, misalnya peserta didik atau guru atau kepala sekolah atau mitra lainnya yang terlibat dalam pengalaman belajar tersebut. Usahakan Bapak Ibu umpan balik itu ada pertanyaan, kemudian ada hasil dari pertanyaan. Jadi jangan jangan berat sebelah ya Bapak Ibu gitu. Kemudian menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna ya Bapak Ibu ya. Usahakan ada Bapak Ibu. Ya, usahakan ada foto. Di situ memang ada tulisan jika ada, tapi untuk lebih Bapak Ibu cepat divalidasi, harapan saya untuk melampirkan dokumentasi. Karena kalau Bapak Ibu ada dokumentasi itu memperkuat aksi nyata kita gitu ya Bapak Ibu. Kemudian formatnya tentunya PDF maksimal 10 MB. Nah, kalau bagi Bapak Ibu mungkin yang dokumennya lebih dari 10 MB, jangan khawatir. Di Google sekarang ini luar biasa ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik aja Google, baru Bapak Ibu tuliskan kompres dokumen PDF. Ya, setelah itu masuk ke aplikasi kompres, nanti Bapak Ibu tinggal pilih, nanti masuknya ke pilih dokumen. Bapak Ibu tinggal klik pilih dokumen, maka Bapak Ibu bisa masukkan file Bapak Ibu, kemudian dia akan mengompres secara langsung. Ya, kadang kan ada pertanyaan tuh Bu, kenapa ya dokumen saya kok tidak bisa masuk-masuk? Itu perhatikan kapasitasnya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 10 MB tidak akan bisa diupload. Berarti Bapak Ibu harus mengompres gitu ya Bapak Ibu. Tidak usah repot cara mengopresnya, tinggal ke Google saja. Kemudian memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna, yaitu penting ya tadi Bapak Ibu saya sudah sebutkan, menyertakan hasil umpan balik dari mitra, itu juga. Nah, ya ini sudah dibahas tadi, hasil refleksi pengalaman bermakna bisa seperti selaras dengan minat Anda, memberikan momen aha yang besar, menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik, kemudian tidak ada benar atau salah, selama itu hasil refleksi pengalaman tersebut paling bermakna versi Anda. Jadi memang di guru penggerak pun disebutkan bahwa tidak ada yang benar dan salah gitu Bapak Ibu. Selama itu refleksi pengalaman tersebut adalah Bapak Ibu pilih paling bermakna gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengerjakan jurnal pembelajaran. Yang pertama, pilih jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan Bapak Ibu. Kemudian klik selanjutnya. Yang ketiga, baca petunjuk pengerjaan jurnal, yaitu klik mulai untuk melanjutkan. Ini adalah tampilannya yang sebelah kanan ya Bapak Ibu di PMM. Lakukan jurnal pembelajaran. Bapak Ibu akan masuk ke dalam sini, kemudian Bapak Ibu akan menemukan kotak dialog seperti ini. Tuliskan hasil refleksi pengalaman yang paling bermakna versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Ya. Kemudian ketentuan menggugah jurnal pembelajarannya. Tadi ketentuannya sudah dibahas tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ada, sorry kita belum sampai ke sana. Lengkapi lembar jurnal pembelajaran. Nah, jadi harus melengkapi lembar jurnal, yaitu pertama dokumen jurnal pembelajaran, isi deskripsinya, kemudian isi refleksinya. Itu tidak boleh ketinggalan ya Bapak Ibu, semuanya harus dilengkapin. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas tiga tersebut, nanti akan berubah semuanya jadi warna hijau, berarti bisa melanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah cara mengerjakan jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu. Unggah jurnal, kemudian beri judul dan masukkan deskripsi. Selanjutnya masih dalam halaman yang sama, tuliskan refleksi pembelajaran dan centang konfirmasi yang dibutuhkan. Klik simpan untuk menyimpan sebagai draft, klik kumpulkan untuk melanjutkan, kemudian klik ya. Di sini Bapak Ibu juga melihat mungkin Bapak Ibu sudah pernah sampai ke sini ya, sudah sampai ke tahapan ini, Bapak Ibu sudah melihat di PMM jurnal pembelajaran
buku, kemudian pembelajaran sosial emosional, rinciannya apa saja di dalam itu, kemudian ada yang harus kita eh, pastikan bahwa dokumen itu lengkap, kemudian adanya umpan balik di dokumen tersebut, dan tidak boleh lebih dari 10 MB. Kalau semua sudah sesuai dengan ketentuan yang di, diinstruksikan, tinggal Bapak Ibu pilih bagian ini ya Bapak Ibu, pilih file. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik pilih file, berarti Bapak Ibu sudah boleh mengupload jurnalnya ya. Setelah itu masukkan judulnya Bapak Ibu, judul yang akan Bapak Ibu jadikan jurnalnya. Deskripsi di sini alasan Bapak Ibu memilih tugas tersebut sebagai pengalaman belajar yang paling bermakna. Nah, berikan alasannya Bapak Ibu ya. Silakan berikan alasan di bagian deskripsi. Nah, selanjutnya direfleksi akan ada pertanyaan tiga ini Bapak Ibu ya. Pengalaman dari bimbingan kemarin itu untuk refleksi ini ya sesuaikan aja Bapak Ibu. Nanti apa tantangannya Bapak Ibu hadapi dalam melakukan tugas tersebut. Silakan menurut Bapak Ibu selama Bapak Ibu mengerjakan jurnal tantangannya Bapak Ibu hadapi itu apa. Silakan Bapak Ibu tuangkan di dalam refleksi ini. Kemudian apa hal menarik yang Bapak Ibu guru temukan saat mengerjakan tugas yang dipilih? Silahkan juga disebutkan. Apa saja perubahan dirasakan setelah mengerjakan tugas yang dipilih? Ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang melakukan aksi nyata, jadi Bapak Ibu yang tahu alurnya gitu ya. Eh, Nah, tadi saya ada dengar obrolan-obrolan Bapak Ibu ya untuk refleksi apakah harus 300 kata gitu. Tidak mesti Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu sudah menjawab dari satu, 2, dan 3 ini, insya Allah aman ya. Jadi tidak harus 300 kata gitu ya. Kemudian sorry, kita lanjut ke bagian bawahnya. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi, maka Bapak Ibu berhak mencentang di sini. Saya menyatakan bahwa jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya, dibuat sesuai dengan panduan PMM dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Jadi gitu ya Bapak Ibu, jangan plagiat ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Kemudian umpan balik saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Bagian ini kalau Bapak Ibu sudah lakukan silahkan dicentang. Nah, apabila sudah dicentang Bapak Ibu, nanti yang bagian kumpulkan ini akan berubah warna biru. Tinggal Bapak Ibu klik saja warna biru, otomatis eh, modul jurnal Bapak Ibu sudah terupload di PMM. Tinggal menunggu validasi aja Bapak Ibu. Ya, itu adalah penjelasan dari PSE itu sendiri ya Bapak Ibu. Baik, saya akan memberikan sedikit contoh jurnal bimbingan kami di tahap pertama ya Bapak Ibu, karena ini Bapak Ibu sudah di tahap yang kedua ya yang sudah dibuka oleh eh, kementerian. Ya, saya stop screen dulu ya Bapak Ibu. Saya izin lagi untuk saya screen contoh jurnal. Nanti kita akan bisa saling tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, saya mohon kerjasamanya juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti mohon di raise hand ya Bapak Ibu. Baik, saya izin saya screen lagi untuk contoh jurnal. Iya, oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua. Iya, saya agak besarkan biar gampang dilihat ya Bapak Ibu. Ya, ini. Ini adalah bimbingan kami di tahap pertama Bapak Ibu, Ibu Retno Mandasari, dan beliau sudah divalidasi 3, sekarang beliau sudah menuju ke UKPPG Bapak Ibu karena sudah divalidasi semua ya Bapak Ibu. Beliau menggunakan eh, Microsoft Word Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu mau mengerjakan di mana aja. Yang penting Bapak Ibu mudah dibaca karena intinya jurnal itu mudah dibaca ya Bapak Ibu dan dipahami gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke nih.
tulisan refleksi pengalaman bermakna. Bapak Ibu bisa lihat ya, beliau menuliskan pengalaman bermakna. Ini sesuai dengan pembelajaran yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi di sini materi pembelajaran PSE ternyata untuk mengajar peserta didik tidaklah mudah. Tidak hanya membuat. Jadi pengalaman ini pengalaman Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentu punya pengalaman ketika mengajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi itu yang Bapak Ibu tuangkan di dalam refleksi pengalaman bermakna ya Bapak Ibu. Nah, saya juga ada nanti contoh lain ya dari rekan-rekan yang sudah tervalidasi melalui pakai Canva. Ada ini yang pakai Word, pakai Canva. Bisa juga pakai Canva, tapi hindari pakai elemen-elemen yang berlebihan Bapak Ibu. Dan pilihlah warna yang kontras gitu ya. Tapi lebih aman lagi kalau Bapak Ibu pakai Word ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nih, Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Agar pembelajaran kita menjadi lebih menarik dan penuh semangat, pembelajaran sosial emosional ini dapat diterapkan dalam kegiatan rutin yang terintegrasi dalam pembelajaran budaya serta tata tertib sekolah. Iya, mungkin Bapak Ibu di sini pernah melakukan pembelajaran PSE misalnya sebelum pembelajar Bapak Ibu sudah ngelihat nih anak-anak sudah mulai gerah gitu ya, sudah mulai kelihatan sudah mulai capek, boleh Bapak Ibu ngajak anak-anak untuk sedikitlah mediasi ya Bapak Ibu ya. Bisa nanti bisa dengan alunan musik. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu jangan lupa didokumentasikan Bapak Ibu ya. Nah, selain peserta didik, saya juga mengajak rekan kerja dan dewan guru serta orang tua wali peserta didik. Mohon maaf, saya mute dulu ya. Iya, oke. Peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial emosional. Yang pertama itu beliau berbagi praktek baik dengan rekan kerja tentang keterampilan sosial emosional. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan ini, silahkan Bapak Ibu ya berkolaborasi. Kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali kelas untuk mengajak guru-guru untuk dapat rapat mengenai permasalahan yang ada di kelas masing-masing dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya melakukan home visit rutin ke rumah orang tua peserta didik terkait masalah atau kondisi peserta didik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional ya gitu ya Bapak Ibu. Ya PSI itu adalah sebuah proses di mana anak dan orang dewasa dalam memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat dan dapat mengelola emosi dan mencapai tujuan pribadi dan kolektif. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan referensi dari pendapat orang lain, harapannya sih nanti kutipan-kutipan itu bisa mencantumkan dari mana sumbernya. Itu ya Bapak Ibu. Kalau jurnal itu biasanya harus memasukkan sumbernya dari mana karena kita mengambil sumber dari orang lain, hak cipta ya Bapak Ibu. Kemudian merasakan dan menunjukkan rasa empati kepada orang lain dan membangun serta memelihara hubungan yang mendukung serta membuat keputusan yang bertanggung jawab penuh dengan rasa kepedulian. Ya, di sini ada kita diharapkan untuk kasel Bapak Ibu. Apa itu kasel ya Bapak Ibu ya? Nih, ada 5 kompetensi utama di dalam sosial emosional menurut Kasel, yaitu ada namanya self awareness, kesadaran diri. Nah, itu bagian dari Kasel Bapak Ibu. Kesadaran diri, manajemen diri, kemudian adanya kesadaran sosial, kemudian adanya kesadaran dalam membangun hubungan, kemudian ada namanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masing-masing itu ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Seperti kesadaran diri itu memahami pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai konteks situasi. Kemudian adanya manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengolah emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian adanya kesadaran sosial,
yaitu kemampuan untuk memahami perspektif dan berempati kepada orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Karena memang gini ya Bapak Ibu, seperti yang kita saat ini Bapak Ibu luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika, kita dari ujung ke ujung, ada yang dari Banjar, ada yang dari Sulawesi, ada ya. Jadi kita memiliki berbagai macam karakter, tapi kita tetap satu ya Bapak Ibu. Kemudian kesadaran dalam membangun hubungan, yaitu mampu membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan mendukung serta menavigasi situasi dengan individu dan kelompok yang beragam secara efektif. Yang terakhir Bapak Ibu adalah nomor 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu adalah kemampuan membuat pilihan yang tepat dan konstruktif tentang perilaku pribadi dan interaksi sosial dalam berbagai situasi. Praktek belajar yang saya terapkan untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik dimulai dengan kesadaran diri dan pengambilan keputusan. Dari 5 kasel itu yang mana yang Bapak Ibu pilih untuk sebagai pengalaman bermakna. Ya. Nah, Ibu Retno memilih 2, yaitu kesadaran diri dan pengambilan keputusan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bu Retno pertama membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Gitu. Kemudian menyapa, mengucap salam lalu salam ketika bertemu dengan guru atau staf pegawai lain yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian bagi peserta didik yang terlambat wajib berdiri di depan pagar sesuai sekolah pagar sekolah sampai piket pagi selesai. Ya gitu Bapak Ibu ya. Tapi tolong ya Bapak Ibu, segala sesuatu yang Bapak Ibu berikan hukuman atau apapun karena kita ini sebagai pendidik di mana mengedepankan siswa itu sekarang ada di kurikulum Merdeka di mana juga kita bersih dari hukuman-hukuman. Kita bisa melakukan dan menerapkan hukuman kalau ada yang namanya kesepakatan Bapak Ibu. Jadi gitu, kalau Bapak Ibu ingin menerapkan tata tertib, kita buat kesepakatan bersama, melibatkan semua pihak, termasuk siswa. Jadi siswa itu dilibatkan Bapak Ibu dalam memberikan tata tertib. Jadi siswa yang menentukan nanti eh, tentang tata tertibnya dan siswa juga yang akan menentukan konsekuensi kalau melanggar gitu ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita juga bisa menerapkan kesepakatan kelas itu di kelas masing-masing ya. Kenapa pembelajaran sosial emosional penting? Ya, di sini bisa dijelaskan ya Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena menjadi selaras dan seimbang. Jadi bukan hanya pembelajaran saja, akan tetapi peserta didik menjadi mampu mengontrol kemampuan sosial emosional juga. Sebagai pendidik, Bapak Ibu menyiapkan peserta didik yang terampil untuk menghadapi kehidupan di masa depannya seperti ungkapan dari Aristoteles. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kutipan-kutipan dimasukkan ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak dimasukkan karena di situ hak cipta, yaitu mendidik pikiran tanpa mendekati adalah bukan pendidikan sama sekali. Itu ungkapan dari Aristoteles ya Bapak Ibu. Jadi harus dimasukkan. Kemudian teknik atau cara yang dilakukan untuk mengelola emosi dapat kita lakukan seperti adanya stop ya, kemudian berhenti yaitu menghentikan segala kegiatan di dalam kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mediasi ya, mediasi bersama siswa diiringi dengan musik, berhening, berdiam diri sejenak gitu ya. Kemudian take a deep breath, menarik napas dalam-dalam. Itu kita boleh nanti melakukan tarik napas dalam-dalam gitu. Tapi memang Bu, bagaimana nih Bu? Kan kalau siswa SD dan STK ini tidak segampang siswa SMP dan SLTA gitu ya Bapak Ibu. Ya, memang nggak gampang ya Bu. Karena memang kalau pengalaman saya di guru SMK masih gampang kalau ngajak siswa kita untuk
ini untuk pembelajaran PSE mediasi. Kalau guru yang kelas bawah contohnya di kelas TK ya Bapak Ibu atau yang kelas bawah yang kelas 1, kelas 2 itu mungkin masih susah untuk diajak ayo nak kita sama-sama gininya. Tapi ada trik-triknya Bapak Ibu. Ada trik-triknya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian amati ya, observi ya, yaitu mengamati anggota tubuh. Kemudian adanya proses ya, lanjutan yaitu melanjutkan pembelajaran kembali setelah Bapak Ibu lakukan mediasi tadi ya. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu umpan balik di sini Bu Retno ya. Nah, Ibu Retno sudah memberikan dokumentasi dari rekan sejawat Ibu Nurhayati, SPD, guru kelas 10. Nah, beliau memberikan umpan balik dari jurnalnya Bu Retno. Menurut saya pembelajaran ini sangat penting dan bagus serta harus diterapkan dan diaplikasikan dalam kegiatan sekolah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi pendapat dari Pak Ali Akbari Tonga, guru olahraga. Nih, begini pendapat beliau, umpan balik beliau. Jadi disebutkan juga. Tapi mohon Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu memasukkan dokumentasi rekan-rekan sejawat, mohon izin kepada beliau-beliau. Jangan sampai karena namanya jurnal kita ini Bapak Ibu itu akan dilihat ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita tidak izin takutnya nanti ada yang keberatan Bapak Ibu yang akan jadi masalahnya. Jadi minta izin terlebih dahulu Bapak Ibu nanti. Jadi gitu sebaiknya ya Bapak Ibu karena memasukkan privasi gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada dari pendapatnya rekan kerja juga ya Bapak Ibu. Jadi Bu Retno memilih rekan sejawat untuk umpan balik beliau di dalam jurnal beliau yang berkenaan dari PSE tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada dokumentasi pengalaman bermakna budaya 5S. Karena Bu Retno memilih PSE-nya yaitu 5S, artinya dokumentasi yang diberikan harus sesuai Bapak Ibu. Nah, di sini ada bersalaman dengan semua pendidik, boleh dokumentasinya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian penanganan peserta didik yang terlambat, ya gini Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu seperti saya katakan tadi, tata tertib itu kita buat dengan kesepakatan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang diberatkan. Karena siswa yang memberikan kesepakatan berarti siswa juga harus bersama-sama untuk berkonsekuensi ya Bapak Ibu. Lanjut di sini Bu Retno juga bersalin ketika bertemu guru gitu ya Bapak Ibu. Ada refleksi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, refleksi bermakna ini sangat penting dan penentu dari jurnal kita Bapak Ibu. Ya. Di sini Bu Retno sudah menyebutkan, jadi saling berkaitan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih 5S, berarti pengalaman paling bermakna Ibu, Bapak juga harus sesuai. Jangan nanti dari yang Bapak Ibu angkat, kemudian refleksinya berbeda. Nah, kadang itu yang membuat jurnal kita tidak divalidasi. Harus sesuai Bapak Ibu, sampai A sampai Z itu harus sesuai, harus selaras ya gitu ya. Di sini pengalaman bermaknanya setelah mempelajari dan menerapkan sosial emosional dalam pembelajaran 5S, anak-anak menjadi lebih sopan dan santun kepada warga sekolah dan lebih berempati kepada semua warga sekolah baik dengan guru, adik kelas maupun dengan kakak kelasnya. Dan peserta didik di dalam kelas khususnya kelas 2 lebih menjunjung rasa persaudaraan dengan tidak lagi saling bermusuhan dan rebutan dalam alat tulis dan saling memaafkan sesama peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pengalaman Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran PSE dan apa yang akan Bapak Ibu angkat gitu Bapak Ibu. Nah, momen AHA, begitu juga tadi di jurnal awal, Bu Retno sudah mengungkapkan apa itu momen AHA ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga harus menjelaskan terkaitannya dengan momen AHA. Ya, dari pengalaman penerapan pembelajaran 5S, saya mendidik lebih tahu tentang kondisi peserta didik yang saya ampu dan menjadi lebih dekat, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat dan juga sebaiknya mungkin karena
dari awal masuk sekolah, peserta didik sudah menunjukkan rasa empatinya kepada guru dan teman-teman lainnya. Ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi yang namanya tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai pendidik. Ya, tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai pendidik. Nah, kalau bisa ini disebutkan juga di jurnal Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sebagai pendidik akan terus berusaha dan mengembangkan nilai-nilai yang sudah diterapkan dan akan tetap diteruskan secara berkesinambungan untuk peserta didik yang saya ampu karena menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam kelas, ya Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu adalah salah satu contoh jurnal yang sudah tervalidasi itu oleh Ibu Retno. Jadi harapan kami sih Bapak Ibu di dalam nanti membuat jurnal PSE menyesuaikan dengan temanya. Dan jangan lupa ada 5 ya, ada 5 di sini di bagian ini. Kasel itu tidak harus Bapak Ibu pilih semua. Silakan nanti menyesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu ya. Seperti Bu Retno, beliau memilih hanya 2 ya di situ. Boleh Bapak Ibu ya di sini. Nah, beliau memilih kesadaran diri dan pengambilan keputusan. Nah, karena di sini ada 5 yang harus masuk ya, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian kesadaran dalam membangun hubungan, dan pengambilan keputusan. Itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dari jurnal dan juga paparan dari awal, kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin dibahas. Ini Ibu Hawa ini sudah raise hand ya. Boleh Bapak Ibu? Silakan Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Hawa ini dari Mamuju. Ya Ibu, selamat Iya, Bu, datang. mau ini saja, apa namanya, apakah boleh contoh-contoh jurnal tadi yang di Word ataupun di Canva boleh mungkin di-share nanti di WA sebagai bahan referensi kami untuk membuat jurnal dari PSE ini. Ya, Baik, itu saja, Bu. ya baik Ibu. Nanti akan saya sampaikan ke admin ya Bu ya. Insya Allah nanti admin yang akan nge-share. Baik, terima kasih Bu Hawa ini. Silakan Ibu Waode. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Ibu. Saya Wad Asrifah, guru TK Negeri Tandai Bale dari Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya Bu. Eh, saya menyimak tadi dari yang dipaparkan oleh Ibu materi yang dipaparkan. Eh, saya refleksi seakan-akan saya lagi mengulang kembali materi guru penggerak. Ya, Ah, eh, begini Ibu, mungkin satu itu kan materi yang dibawakan Ibu kan singkat dan jelas. iya Bu. Ah, kebetulan saya modul untuk PSE itu kehapus karena salah satu laptop kena virus, jadi modul itu terhapus secara otomatis nggak didapat. Boleh nggak Ibu materinya tadi bisa di-share di, di grup? Boleh Ibu, nanti Ya, kami itu akan, yang ya, kami akan sampaikan ke admin ya Ibu. Ya, Oke, baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa Ibu jelaskan kembali ya, tentang itu apa momen AHA itu. Itu saja Ibu. Terima baik kasih. Ibu. Oh iya, baik Ibu ya. Nanti akan saya jelaskan dulu tentang momen AHA. Mungkin kita akan beralih dulu 2 pertanyaan lagi ya Bu. Jadi nanti sekalian saya menjawabnya Ibu ya. Yang pertama itu momen Oke. AHA. Ibu Siti Rahmawati, silakan Ibu Siti. Saya tampung dulu ya Bu Waode. Silakan Bu Siti. Iya, Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu, saya Siti Rahmawati dari Jember, Jawa Iya Bu. Timur. Yang saya tanyakan di sini,
Nggih, Saya ingin bagaimana cara membuat aksi nyata, langkah-langkahnya itu apa saja. Yang nggih, kedua, apakah di aksi nyata itu RPP atau modul ajar kita sertakan, Ibu. nggih. Itu saja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah tanya ya Bu Siti tadi ya Bu Siti Rahma. Baik, selanjutnya jadi pertanyaan lah Ibu ya. Tiga pertanyaan langsung saya. Eh Bu Elrita, silakan Ibu. Ya, selamat malam, Bu. Malam Saya Elvita Ibu. dari Kepulauan Riau, Batam. Iya Ibu. Yang saya mau tanyakan adalah tentang refleksi yang tadi yang ada di jurnal kan itu ada 3 pertanyaan. Iya. Apakah semua pertanyaan itu nanti kita jawab baru kita gabung di satu refleksi itu, di satu kotak itu gitu ya, Bu? Iya. Nah, pertanyaan yang kedua, Hmm. kalau mengenai foto atau dokumennya itu kita harus ada ikut nampak foto dengan anak-anak itu atau bisa hanya anak-anak kita foto? Ya, langsung ya karena ini pertanyaannya langsung, berarti saya langsung jawab aja Bu Elrita ya. Oke, terima Kalau kasih, Bu. bisa sih Bu, ada Ibu di sana karena Oh. menguatkan dokumentasinya Bu. Ya, selama ini yang kami bimbing di tahap 1 itu beliau-beliau yang sudah memasukkan dokumentasi beserta beliau itu divalidasi dengan mudah gitu. Oh, gitu ya. Ya, gitu Bu ya. Baik, Iya, Bu, ya. saya langsung menjawab dulu pertanyaan pertama dan yang kedua tadi ya. Oke. Luar biasa tadi pertanyaan Ibu tentang momen AHA. Iya, momen AHA. Itu konteks pembelajaran sosial emosional itu saat seseorang mengalami pencerahan atau pemahaman mendalam tentang konsep atau emosi tertentu. Jadi, titik balik di mana seseorang mulai menghubungkan pengetahuan teoritisnya dengan pengalaman pribadi, sehingga memicu perubahan atau perilaku atau sikap Bapak Ibu. Jadi ya Ibu ya, jadi mengapa momen AHA penting dalam PSE? Ya kenapa? Karena satu, sebagai motivasi. Ya, motivasi. Mohon maaf. Bentar Bu ya. Ada suara bentar Bu. Bentar Bu ya, mohon maaf ada yang saya mute dulu Bu. Iya, terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sebagai motivasi Bapak Ibu untuk meningkatkan motivasi instrik untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kemudian, kenapa juga penting AHA itu pemahamannya yang lebih dalam Bapak Ibu. Nah, momen ini membantu peserta didik untuk memahami konsep PSE dengan lebih baik dan mendalam. Untuk penerapannya bagaimana? Yaitu seperti peserta didik lebih siap untuk menerapkan keterampilan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lihat lagi perubahan perilakunya bagaimana, yaitu untuk memicu perubahan perilaku yang positif seperti meningkatkan empati, juga ada manajemen emosional dan juga keterampilan komunikasi yang lebih efektif ya. Jadi Bapak Ibu ada tuh beberapa contoh ya, contoh dalam pembelajaran PSE itu AHA itu gimana? Misalnya nih Bapak Ibu ya, untuk anak remaja kemungkinan untuk remaja itu cemas ketika menghadapi ujian, sebelum ujian gitu ya. Kemudian dia menemukan teknik relaksasi yang efektif untuk mengikuti sesi pelatihan manajemen stres. Jadi, ia kemudian menerapkan teknik tersebut dalam sebelum mengerjakan ujian Bapak Ibu. Jadi relaksasi itu bisa kayak mediasi itu ya Bapak Ibu, seperti diam sejenak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian model kusuk gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Itu kalau untuk tingkat remaja. Ada lagi Bapak Ibu contoh momen AHA. Mungkin nanti Bapak Ibu di jurnalnya anak didiknya sudah ada, bisa contoh sebagai Bapak Ibu mau diangkat boleh. Seperti seorang anak yang awalnya kesulitan berbagi mainan dengan teman-temannya. Itu anak TK ya Bapak Ibu sepertinya ya. Ya. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu tolong mikrofonnya dimatikan ya. Nah,
Iya, saya matikan sendiri ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Ya, kemudian tiba-tiba menyadari betapa bahagianya temannya bermain ketika diberi giliran. Kemudian secara sukarela menawarkan mainan pada teman-temannya. Itu contoh momen AHA. Jadi apa sih momen AHA itu ya gitu ya Bapak Ibu? Itu tuh gini, momen AHA itu adalah konteks di mana Bapak Ibu ini mohon maaf suaranya ya Bu. Bentar ya. Saya matikan sendiri ya Bu. Oke, sudah ya. Baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Iya, ini mengalami pencerahan dan memahami tentang konsep atau emosi tertentu ya Bapak Ibu. Gitu ya Bu, yang tadi Ibu sudah menanyakan tentang apa sih momen AHA dalam pembelajaran PSE. Ya, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Ibu Siti ya tadi ya, Bu Siti ya, kalau tidak salah ya, tentang pentingnya peran guru dalam sorry, tadi pertanyaannya langkah-langkah membuat aksi nyata berdasarkan ya langkah-langkah membuat aksi nyata ya Bapak Ibu. Ya, langkah-langkahnya itu ya Bapak Ibu, yaitu bisa pertama refleksi mendalam Bapak Ibu. Ya, langkah-langkahnya itu refleksi mendalam Bapak Ibu ini dulu membuat identifikasi perasaan. Karena ini berkenaan dengan PSE, jadi Bapak Ibu buat dulu identifikasi perasaan. Contoh apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengalami berkenaan dengan momen AHA tadi, ya Bapak Ibu. Kemudian hubungkan dengan nilai-nilai, ya. Bagaimana pemahaman baru ini sesuai dengan nilai-nilai yang telah Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran. Ya, terus tuh tentukan tujuan Bapak Ibu. Apa yang ingin Bapak Ibu capai dengan menerapkan pemahaman baru itu, ya. Selanjutnya, buat rencana konkret. Di awal itu ada refleksi, kemudian buat rencana konkret ya Bapak Ibu. Apa saja itu? Bisa nanti tentukan tindakan spesifik, kemudian buat jadwal, libatkan orang lain. Selanjutnya, apalagi yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mulai melakukan tindakan, ada aksi nyata, ya Bapak Ibu, aksi nyata dari yang akan Ibu angkat di jurnal tersebut berkenaan dengan PSE. Yang terkecil saja, tetapi Bapak Ibu lakukan secara konsisten. Kemudian apabila berhasil, boleh dong Bapak Ibu rayakan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya evaluasi dan modifikasi ya Bapak Ibu. Evaluasi itu penting juga Bapak Ibu untuk memantau kemajuan. Kemudian untuk memantau kemajuan ini apa gunanya? Itu adalah untuk mengamati apa saja tindakan yang telah dilakukan dalam memberikan hasil yang diinginkan. Kemudian ada yang namanya evaluasi secara berkala. Kemudian jangan takut untuk mencoba hal baru Bapak Ibu ya. Kita jangan takut untuk mencoba hal baru. Mungkin itu ya Bapak Ibu langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam membuat aksi nyata. Yang jelas Bapak Ibu harus melakukan aksi nyata itu sesuai dengan yang Bapak Ibu alami, pengalaman bermakna. Nah, itu ya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tadi sudah dijawab ya, Ibu. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Musan Silitonga ya. Mohon maaf kalau saya salah membacakannya namanya Pak ya. Silakan Bapak. Ya Ibu, malam Bu. Malam Bapak. Terima kasih buat Ibu atas waktu dan kesempatan. Ya Yang Pak. menjadi pertanyaan saya Ibu, kurang lebih dengan pertanyaan Ibu Siti Rahmawati tadi, apa yang membedakan pembelajaran sosial emosional ini dengan Dengan apa Pak? modul yang pertama, itu prinsip pengajaran dan asesmen. Oh, ya perbedaan dari modul 1 dan modul 2 ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, ya. Saya tampung dulu ya Pak. Pak Musan ya, Pak Musan ya Pak. Tidak salah kan Pak saya menyebut ya Pak Musan ya Pak ya? Iya Ibu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Kita akan ke... Mm-mm. Ya, terima kasih Pak Musan. Saya akan beralih dulu di pertanyaan yang kedua. Di sini sudah ada Ibu Emi. Silakan Ibu Emi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu.
Ya Bu, mohon maaf sebelumnya karena saya baru ikut pertemuan kedua karena di tempat saya jaringan susah sekali. Iya, Bu. Nah, jadi pertanyaan saya nih Bu, karena kan saya baru dapat informasi-informasi. Iya, Nah, saya pertanyaan pertama, ada teman-teman itu nge-share di grup bahwasannya iya, kalau mengerjakan jurnal kemudian modul eh, harus sesuai dengan waktunya Bu. Sementara di tempat saya jaringannya kan terkendala. Jadi iya, mungkin 1 hari 2 hari saya sudah tadi kejar kebut semalam gitu Bu. iya, Nah, itu bagaimana? Apakah tidak mempengaruhi? Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, saya alhamdulillah dan kakak saya kebetulan eh, mengikuti PPG ini Bu. Nah, jadi kami itu eh, cuman ada satu laptop. iya, Kemudian ketika saya kemarin sama kakak saya membuat jurnal itu ganti-gantian gitu kan Bu kan. Nah, jadi waktu mengupload kakak saya kan usianya sudah agak tua, jadi ada sedikit masih belajar untuk komputer. Jadi kemarin itu beliau mengupload jurnal, tapi bukan jurnal beliau, tapi jurnal saya gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Apa saya nunggu tervalidasi atau tidak dulu apa bagaimana gitu Bu? Maksudnya saya bingung kan karena sudah terkumpul kan gitu Bu. Mohon arahannya Bu. Terima kasih. iya, sama-sama Ibu. Dua pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Saya langsung jawab aja dulu pertanyaan dari Pak Pak siapa tadi ya? Ya, si Tonga ya Pak ya. Mohon maaf kalau ya Pak Musan ya. Tolong ntar saya tutup dulu ada suara. Ya, baik Pak Musan dulu ya. Tadi Pak Musan sudah bertanya tentang perbedaan dari modul 1 dan modul 2 ini apa gitu ya perbedaannya. Mungkin kalau tidak salah seperti itu ya Bu Bapak ya. Iya, ini merupakan program pengembangan profesi guru yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru ya Bapak Ibu. Di sini modul 1 Bapak Ibu sudah membahas tentang fondasi pembelajaran ya ya. Jadi di modul 1 itu pasti Bapak Ibu sudah menemukan prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian adanya perancangan pembelajaran, kemudian adanya penilaian pembelajaran, kemudian adanya teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu di modul 1. Tujuannya membekali peserta didik dengan landasan teori. Mohon maaf ada suara ya Bapak Ibu, saya matikan dulu ya. Ada suaranya. Iya. Oke, saya matikan dulu. Saya mute all dulu ya Bapak Ibu. Nanti, iya, saya mute all dulu ya Bapak Ibu. Iya, baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Dari pertanyaan tadi, Bapak, ya, apa perbedaan dari modul 1 dan modul 2? Yaitu modul 1 sudah jelas ya Bapak, bahwa di tujuannya itu membekali peserta didik dengan landasan teori dan praktek pembelajaran yang kuat untuk menjadi guru yang profesional. Adapun yang untuk di modul 2 Bapak, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini lebih spesifik membahas tentang pengembangan sosial emosional siswa. Kemudian di sana di dalamnya membahas tentang konsep PSE, tentang keterampilan PSE, kemudian ada strategis pembelajaran PSE, kemudian pengintegrasian PSE dalam pembelajaran. Artinya gini, apa kaitannya PSE dalam pembelajaran gitu ya Bu, Bapak ya. Nah, tujuan modul 2 ini yaitu membekali peserta didik dalam pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan apa? Dengan PSE. Nah, perbedaan utamanya yaitu tadi Bapak, nih, fokus. Kalau di modul 1 itu dia proses pembelajaran secara umum. Di modul 2 pengembangan sosial emosional siswa. Ya, modul 2. Nah, kalau untuk materinya modul 1 itu membahas tentang teori belajar, perancangan, pembelajaran, dan penilaian. Nah, untuk di modul 2 itu yang kita bahas materinya yaitu konsep PSE, keterampilan PSE, dan juga strategi pembelajaran PSE. Nah, adapun tujuannya itu ada dari modul 1 itu menjadi guru yang profesional. Tujuan di modul 1 ya Bapak. Kemudian untuk modul 2 tujuannya apa? Yaitu membangun lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan sosial emosional siswa. Jadi itu ya Pak, mungkin sedikit tentang apa sih bedanya modul 1 dan modul 2 pada saat Bapak mengikuti PPG ini. Terima kasih ya Pak
Pak Musan ya. Nah, Iya, selanjutnya Ibu. Makasih, Ibu. sama-sama Bapak. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Mohon maaf ya Bu ya kalau saya lupa. Ibu siapa tadi yang bertanya? Ya, Ibu Bu Eki. bertanya ya mengenai modul yang salah upload ya. Apa jurnal yang salah upload. Jelas itu tadi nanti keputusan dari pihak kementerian itu pasti. Nah, kalau memang rezekinya Ibu bisa divalidasi. Tapi kalau memang tidak rezeki, kalau misalnya diteliti oleh pihak kementerian, ternyata isinya berbeda dengan milik Ibu, otomatis pasti disuruh perbaikin. Karena itu nyata itu nanti setelah divalidasi Ibu pasti akan melihat hasilnya. Ya, yang sebenarnya sih kalau memang salah upload itu sudah fatal dan itu kalau sudah terlanjur diupload nggak bisa lagi ya. Jadi kita tunggu dulu, tunggu kalau sudah hasil dari kementerian itu memvalidasi baru kita bisa mengulang, gitu Bu. Ya Bu ya. Jadi ditunggu saja dulu hasil validasi dari kementerian, apakah bisa disetujui atau tidak. Kalau memang tidak disetujui, berarti Ibu mengganti yang baru. Gitu. Terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu dan Bapak? Yang kedua tadi Bu, gimana kalau Ya. untuk Heeh. waktunya? Waktunya apakah karena kami di sini signalnya susah kan Bu, Ya. apakah kita lanjut terus gitu? Iya Ibu, kalau yang namanya kita ini ya Bu ya di PMM itu kan ada waktu. Harapannya sih Ibu menjawab menyesuaikan waktu yang ada. Jadi memang ya namanya kita jaringan ya Bu, kita paham aja. Usahakan Ibu mungkin mencari jaringan supaya Ibu bisa mengupload tepat waktu. Gitu ya Bu. Karena itu sudah terkonsep Bu di PMM itu. Sekian Ibu tanggal sekian Ibu harus mengupload, kemudian tanggal sekian Ibu sudah harus selesai. Jadi harus sesuai gitu. Karena kalau sepengalaman saya di tahap satu itu kalau tidak salah 1 bulan ya untuk penyelesaian modul 1, 2, dan 3 1 bulan. Jadi nanti pada tanggal yang sudah ditentukan Bapak Ibu sudah harus bisa mengupload 3 modul itu maka harus sesuai gitu. Tapi kalau misalnya dalam waktu cepat, maksudnya sebelum waktu yang sudah ditentukan, tapi saya sudah selesai, itu tidak masalah kan Bu? Tidak masalah Bu, tidak masalah Bu. Malah bagus. Oke. Yang nggak boleh itu kelewatan Bu. Soalnya banyak simpang siur kan Bu, apalagi saya Ya, kan minim informasi, jadi ke kota dulu, dapat signal dulu gitu luar kan. biasa Ibu. Semangat ya Ibu ya, Insya Allah Bu. Pokoknya kalau misalnya kita itu usahanya ada, doanya ada, Insya Allah kita diberi kemudahan. Gitu. Amin, amin. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya saya mungkin kepada Ibu Siti Lailatul ya. Bu Siti Lailatul, Bu Setia Ningsih, dan Ibu Hadijah. Tiga pertanyaan dulu ya. Silakan Ibu Siti. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya dari saya guru PAUD ya, Bu, ya, dari Kaltara, Tanjung Selor ya, tepatnya di Bulungan. Yang saya tanyakan, Ibu, eh, saya ini kan belum mengupload yang jurnal pembelajaran yang modul 1. Nah, itu nanti itu ada batasannya ke Bu sampai tanggal berapa gitu, nguploadnya itu terakhir. Terus yang kedua, yang jurnal pembelajaran masalah sosum ini, eh, bisakah Ibu memberi contoh-contoh yang untuk PAUD gitu? Terima kasih. Oh iya, baik ya. Selanjutnya nanti diingatkan lagi kalau saya lupa ya Bu Siti. Saya tampung dulu. Ya, Silakan ke Bu Setianingsih. Tadi Ibu siapa saya sebut tadi? Bu Setianingsih ya? Iya, Iya, iya. silakan Bu Setia. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Stianingsih dari Pati, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan, Bu, yang pertama, untuk konsep PSE ini sendiri, apakah dituangkan ke dalam RPP? Kemudian kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dari Kasel tadi kan ada 5. Itu minimalnya berapa yang kita angkat untuk aksi nyata? Nggih, Itu aja, Bu. Terima kasih. nggih.
Oke, terima kasih Bu Setianingsih ya. Pertanyaannya saya tampung dulu ya Ibu. Iya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, pertanyaan yang ketiga, silahkan Ibu Hadijah. Ya, Ibu Hadijah boleh. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Bandar Meriah. Ya, Ibu. Yang ingin saya tanyakan, Bu, di sini kan saya melakukan jurnal 1 itu kan belum diupload gitu ya. Iya, Bu. Kemudian simpang siur ini Bu, tentang refleksinya itu apakah harus 300 kata, kan demikian. Iya. Satu lagi Bu, apa namanya tuh, tentang studi kasus nantinya Bu, satu lagi. Itu kan memuat 500 karakter kata gitu ya Bu ya. Iya Bu. Itu yang diceritakan tentang siswa kita atau terkait dengan soal yang diberikan oleh tim begitu Bu. Terima kasih Bu, itu aja pertanyaan saya. Iya, terima kasih Bu Hadijah juga pertanyaannya. Saya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Siti ya. Tadi Ibu Siti Lailatul ya Bu ya. Berkenaan bagaimana kalau misalnya jurnal itu, jurnal Pak satunya belum diupload. Nah, pengalaman dari tahap 1 itu yang penting Ibu belum masuk di masa UKPPG. Jadi saya tahap 1 kemarin bimbingan saya itu beliau itu mengerjakan di minggu kedua tuh Bu. Tapi alhamdulillah karena waktu di awal-awal katanya belum ada inspirasi gitu ya, setelah beliau bergabung dengan kami di seperti ini, bimbingan seperti ini, baru beliau mengerjakan. Jadi dalam 2 minggu kedua baru beliau mengerjakan. Nah, setelah beliau mengerjakan langsung dikerjakan dalam 1 minggu, ngerjakan langsung sekaligus 3, dan alhamdulillah dalam 1 minggu sudah dipalidasi. Jadi saya rasa aman saja Bu. Yang penting jangan lewat dari tanggal UKPPG. Jadi jangan sampai lewat dari itu. Kan biasanya tuh 1 bulan tuh dalam pengerjaan 3 modul. Nah, aksi nyatanya. Jadi jangan sampai lewat dari 1 bulan itu. Gitu ya Bu. Terus pertanyaannya selanjutnya itu apa ya Bu ya? Minta contoh itu Bu. Oh, yang PAUD ya Bu. Oh ya, insya Allah Bu ya. Kalau memang ada nanti saya kasihkan ke admin untuk nge-share ya Bu ya. Oke. Jadi Bu, jadi saya sebelum diupload yang modul 1 lanjut ke modul 2 bisa ya Bu ya? Bisa Bu, bisa Bu. Tapi kalau bisa ya konsisten dulu Bu. Selesaikan dulu modul 1 Ibu, kemudian baru Ibu upload. Jadi nanti Ibu malah lupa. Sudah ngupload modul 2 tapi modul 1-nya belum. Ya Bu ya. Jadi selesaikan dulu yang 1. Oke. Iya, Ibu Hadijah tadi pertanyaannya tentang ya apakah konsep PSE diterapkan di RPP? Iya, Bu. Gitu ya. Kalau bisa iya. Jangan kalau bisa sih iya sih. Ya karena kan nih PSE tidak hanya sekedar materi tambahan tetapi merupakan integrasi dari nilai-nilai sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa. Nah, Di kenapa? bagian mana itu Bu? Nah, itu nih ya beberapa cara menerapkan konsep PSE dalam RPP di tujuan pembelajaran bisa Bu, yaitu seperti di kognitif, memahami konsep materi pembelajaran, bisa Ibu selipkan. Kemudian secara afektif, mengembangkan sikap positif, empati, dan rasa tanggung jawab, itu sebenarnya PSE Bu. Yang saya sebutkan itu kayak positif, empati, rasa tanggung jawab, itu bagian dari PSE. Nah, baru nanti ada yang namanya psikomotor, menerapkan keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu di tujuan pembelajaran itu bisa ada 3 itu. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Psikomotor itulah yang PSE-nya. Nah, untuk materi pembelajaran nanti direlevankan aja Bu di kehidupan sehari-hari. Kira-kira yang bisa berkenaan dengan PSE itu di apa? Pada saat apa? Pada saat diskusi bersama kelompok Bu. Nah, itu bisa diterapkan nilai-nilai PSE-nya. Kemudian menggunakan studi kasus seperti cerita yang mengandung pesan moral ya Bapak Ibu ya. Itu bisa itu. Ya, jadi memang sepertinya memang harus dimasukkan Bu. Jadi ada di bagian tujuan pembelajaran. Bisa Ibu tambahkan nanti konektif, afektif, psikomotor. Gitu ya Bu ya? Iya. Iya.
Yang Ah, kedua, Bu. ya, yang kedua tadi apa ya, Bu? Yang kedua, kan itu di Kasal ada 5 atau berapa itu ya? Iya, Itu Bu. untuk di si nyatanya yang perlu kita angkat minimalnya berapa? Sesuai dengan keperluan Ibu. Kalau misalnya Ibu mengangkatnya 2, boleh 2. Ya, tapi disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan keadaan Ibu. Ya, seperti kesadaran diri. Kira-kira Ibu sudah di sekolah Ibu sudah melakukan kesadaran diri tidak? Kalau memang asli nyatanya ada, cantumkan. Kemudian mengambil keputusan bersama seperti yang di Pak Bu Retno tadi ya, jurnal contohnya. Kan 2 saja beliau ambil. Nah, kira-kira untuk yang keputusan bersama, mengambil keputusan bersama ada tidak yang Ibu terapkan? Nah, kalau memang ada angkat atau nanti kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu luas ya Bapak Ibu. Di situ anak-anak apakah anak-anak sudah berinteraksi dengan sekelilingnya gitu ya. Nah, apakah itu sudah terjadi di sekolah Ibu? Kalau terjadi, masukkan gitu. Jadi silakan Misal, memilih yang sesuai dengan keadaan yang ada Bapak Ibu. maaf Bu, misal ya Bu, kan seperti kita membiasakan supaya anak-anak tuh selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya. Itu masuknya kemana itu Bu? Kesadaran yang Kesadaran mana? diri, kesadaran diri Oh, Bu. kesadaran diri. Iya, tanpa disuruh kan itu Bu anak-anak Bu. Iya, Nah, kesadaran itu diri. ya, Masuknya kesadaran ke situ diri. ya. Bu, Iya, tambah Bu. satu lagi boleh? Boleh, boleh Bu. Eh, untuk teman sejawat itu Bu, itu ada Iya, minimalnya nggak Bu? Soalnya kemarin aku yang jurnal 1 cuma cuma 2, iya. nggak apa-apa itu Bu. Kalau sudah divalidasi enggak Bu yang pertama? Baru dikirim semalam dan ini kan sistemnya baru perbaikan, belum bisa dibuka. Iya, kalau bisa 5 ya Bu. Makin Oh banyak makin gitu. baik. Iya, kalau bisa Oh 5. iya, iya. Karena selama ini yang saya bimbingan yang awal tahap 1 itu saya menyarankan 5. Nah, gitu. Oh iya. Iya. Semoga divalidasi ya. Soalnya kemarin cuma 2 teman sejawatnya. Ya, mudah-mudahan Bu, insya Allah ya. Amin, Mudah-mudahan amin, rezeki kita ya Bu ya. amin. Oke, terima Terima kasih kasih Ibu. Bu. Sama-sama Ibu. Pertanyaan yang ketiga, yang tiga tadi Bu siapa ya? Lupa. Bu Hadijah ya? Sudah ya tadi ya? Sudah terjawab Iya semua Bu, ya Bu? Ibu Hadijah. Oh iya Bu. Bu Hadijah mohon maaf tadi pertanyaannya apa ya Bu ya? Tentang refleksi Bu, yang maksudnya banyak yang simpang siur, ada yang harus katanya 300 kata kan begitu, Iya. ada yang sedikit pun tidak masalah. Jadi yang benar yang bagaimana maksudnya itu Bu? Kalau menurut saya refleksi yang di mana Ibu masukkan itu? Kan dia ada Yang yang di PMM. saya kan di modul 1 masih Bu, yang di Iya. diferensiasi saya mengambil di diferensiasi kan. Iya. Ini maksudnya simpang siur antar teman gitulah istilahnya, karena kan Iya. teman yang mengatakan ini harus sekian kata gitu, teman yang satu lagi oh tidak usah, saya sebegini sudah divalidasi juga kan gitu Bu. Iya. Sebenarnya enggak juga sih Bu. Karena kalau pengalaman rekan-rekan yang sudah tervalidasi di tahap 1 tidak harus 300 itu yang refleksi. Itu refleksi yang di PMM ya Bu ya, yang Ibu disuruh Iya, menjawab ya iya Bu, enggak, tidak harus iya 300 iya. Bu. Tidak. Yang penting sesuai Bu dengan jurnal yang Ibu buat gitu. Oh iya. Iya. Baik ya Bu ya. Kemudian yang kedua Bu, tentang apa namanya UKG ya Bu, yang apa nama yang 500 kata yang tentang apa? Alah saya lupa tadi lu. Ini Masalah gitulah. iya. Penyelesaian kasus, studi kasus. Ya. Nah, itu wajib Bu. Kalau itu wajib karena itu studi Kan kasus. maksudnya gini Bu, pertanyaan Ya. saya kan apakah menceritakan keterkaitan di sekolah kita ataukah maksudnya pihak apa namanya LPTK yang memberikan tugasnya, bahwasanya memberikan soal misalnya oh apakah di sekolah Anda begini gitu Bu. Ya. Pertama Bu, sesuaikan instruksi ya, instruksinya bagaimana. Yang kedua, ya harus sesuaikan dengan kenyataan yang ada, sesuaikan dengan yang Ibu alami, pembelajaran yang Ibu alami. Jadi itu instruksi itu dua-duanya masuk Bu, gitu. Iya. Ya. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Saya bacakan dulu di kolom chat ya Ibu. Kasihan yang di kolom chat ini. Mohon maaf sebelum Ibu mau minta contoh jurnal PAUD insya Allah ya Bu. Kemudian ini contoh jurnal kelas 5 SD gitu ya. Kalau yang namanya PSE itu sebenarnya
Dia umum ya Bu, jadi tinggal menyesuaikan aja, mohon maaf ya PAUD tinggal menyesuaikan aja keadaan gimana gitu ya dengan siswa PAUD, kemudian untuk yang SD gimana. Dia umum Bu, pembelajaran PSE itu di SD bisa, di PAUD bisa, di SMK bisa, di SMP bisa. Tinggal Ibu menyesuaikan aja dengan pengalaman bermaknanya. Jadi nggak mesti harus PAUD itu contohnya harus PAUD gitu ya. Jadi seperti yang jurnal yang saya sudah share tadi itu pun bisa nanti mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan ketika Ibu di PAUD ataupun di SD gitu ya. Kemudian izin Bu minta contoh jurnal pembelajaran 2 untuk SD ya. Eh, bisa tadi ya tadi ada nanti insya Allah saya yang tadi ya yang Bu Retno tadi boleh mungkin izin bertanya bolehkah saya minta jurnal aksi nyata modul satu atau modul satu ya. Kemudian izin Bu tidak bisa. Ya, oke. Aku dokumentasi. Nih, izin Bu mau bertanya di saat kita melakukan dokumentasi, termasuk apa boleh dokumentasinya kegiatan anak-anak saja. Usahakan Ibu ada di sana ya Bu. Boleh juga sih untuk anak-anak aja karena saya juga kemarin melakukan dokumentasi itu ada yang memang khusus anak-anak saja. Kemudian ada yang khusus kayak misalnya bersaliman ya. Seperti itu bersaliman kan nggak mungkin kan kita tidak menampilkan diri kita. Masa iya anak-anak salimannya sama apa pagar gitu ya Bu ya. Nah, otomatis daripada orang lain yang disalimin anak-anak mendingan kita Bu ikutlah sebentar foto sama anak-anak gitu ya. Ayo nak kalian saliman baru minta foto sama yang lain gitu ya Bu ya kalau bisa ada. Kecuali yang memang pada saat itu anak-anak lagi mediasi gitu ya tanpa ada ibu di situ enggak apa-apa ibu foto anak-anaknya enggak apa-apa gitu ya. Oke. eh Suaranya tidak jelas. Ya, suara saya tidak jelas ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Jelas ya. jelas, Bu. Oh ya, mungkin jaringan Ibu nih, Bu Askari ya. Mohon maaf, mungkin jaringan Ibu. Kalau jaringan memang gitu, Bu. Oke, izin tanya Bu, apakah sudah boleh kirim jurnal sekarang atau harus menunggu tanggal 10? Dicoba saja, Bu. Dicoba saja. Kalau misalnya bisa, berarti bisa gitu ya, Bu ya. Nggak harus tanggal 10 gitu. Kemudian Ibu di-share jurnal BTW. Iya, itu tadi seperti saya ungkapkan ya Bapak Ibu. Apapun itu contohnya itu bisa tinggal Ibu kaitkan aja tentang mau PAUD kah, mau TK kah gitu ya. Dalam piloting 2 apa setiap modul harus ada jurnalnya? Harus Bu, ya. Setiap modul harus ada jurnalnya, sesuaikan. Mohon untuk share jurnal modul 2. Iya, tadi sudah ya Bu ya. Momen momen AHA adalah perasaan yang kuat atau reaksi emosional yang terjadi seseorang menemukan sesuatu momen yang tidak bisa terjadi. Ya, ini benar sekali ya. Jadi perasaan yang kuat atau reaksi emosional yang terjadi saat seseorang menemukan sesuatu. Itu AHA. Maaf Ibu, saya bertanya apakah pembuatan jurnal ini RPP juga dimasukkan sebagai bahan ajar? Enggak juga sih Bu, gitu ya, enggak juga. Kalau pengalaman yang kemarin tidak. Tapi kalau Ibu mau masukkan perancangannya boleh. Ada nanti saya akan share sedikit contoh yang tahap 1 itu yang sudah divalidasi. Beliau 1 minggu aja sudah tervalidasi semua, alhamdulillah 3 modul. Ya, tapi beliau memang pakai Canva, tapi memang waktu itu kita sarankan tidak terlalu banyak elemen, tapi saran saya sih buat ibu-ibu di TK dengan di SD, ya mau amannya pakai dokumen aja ya Bapak Ibu ya. Tadi saya akan share sedikit. Kemudian oke. Ya, saya beralih ke Bapak Ibu lagi ya. Di sini sudah ada Bu Nurul Faila 1, kemudian Bu Nur Milasari 2, Bu Suryani Matia ya untuk penanya 3. Silakan Bu Nurul Faila. Ya, Ya, silakan Ibu. ya, Assalamualaikum. Saya Nur Faila dari Mesuji, Lampung ya, Bu, Waalaikumsalam. ya. Iya Bu. Nah, pertanyaan saya pada jurnal modul 1 saya kan menyertakan RPP. Nah, itu apakah di jurnal modul 2 kita harus menyertakan RPP juga? Itu untuk pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Iya Bu. Pertanyaan yang selanjutnya, pada jurnal yang modul kedua, apakah
permasalahan atau studi kasusnya itu bisa kegiatan kita waktu di sekolah atau memang pas waktu kita belajar di saat itu juga, Ibu? Iya, baik. Ya. Langsung saya jawab aja ya Bu ya, biar saya tidak lupa ya. Tadi pertanyaan yang pertama tadi Ibu, yang kedua tadi menanyakan tentang eh, apa? Menanyakan tentang apa? Tolong Bu, yang nomor satu pertanyaan pertama tadi apa Bu? Saya jadi kok lupa. Jurnal modul kedua itu apakah harus dilampirkan RPP Oh seperti gitu. modul Ya, tidak modul mesti sih pertama? Bu, tidak mesti ya Bu ya. Untuk PSE itu tidak mesti. Tapi kalau Ibu mau melampirkan juga tidak apa-apa. Jadi tidak mesti karena di pengalaman rekan-rekan yang sudah tervalidasi tidak ada RPP-nya tidak masalah gitu. Yang penting di situ ada pengalaman bermakna dan umpan balik refleksi. Nah, itu yang paling penting. Terus sasarannya untuk siapa itu yang perlu disebutkan. Ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Bu tentang modul 2, apakah permasalahan apa tadi Bu El? Ya, kasus yang ada, maksudnya Mm-mm. kayak pengalaman bermaknanya itu untuk kegiatan kita pembelajaran sehari-hari atau pas waktu kita praktek aja, Bu. Gitu loh. Ya saran RPP. ya kalau kalau bisa pembelajaran kita sehari-hari Bu. Jadi yang mana pada saat itu Ibu sudah berkenaan dengan PSE, nah itu bisa Ibu masukkan gitu ya Bu ya. Oh. Iya. Oke, baik Bu ya. Kita langsung ke Bu ya sama-sama Ibu ke Bu Nur Milasari. Silakan Ibu. Ini suaranya ada nggak, Bu? Ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nur Milasari, saya dari Kalteng Sampit ya. Iya Bu. Yang perkenalkan itu ini kan baru modul 1 nih saya baru kerjakan. Iya Bu. Itu kan ada refleksi itu Bu. Iya. Nah, itu kan terhubung semuanya juga dengan jurnal pembelajaran kita kan. Iya. Nah, itu refleksi itu tuh apakah berkaitan dan berhubungan juga dengan jurnal pembelajaran kita isi-isinya atau kata-kata yang kita bikin itu, Bu? Iya. Kalau menurut saya sih Bu terhubung Bu. Iya. Oh. Iya, terhubung ya Bu ya. Oke. Jadi kita membuat modul 1 itu di apa namanya di jurnal di modul 1-nya itu kan di PMM-nya itu refleksinya seandainya dengan kata-kata kita sendiri. Setelah itu dengan jurnal di jurnal pembelajarannya juga seperti itu ya Bu? Iya Bu. Jadi memang harus berkaitan. Dan sama seperti tadi kalau contoh yang di PSE kan Bu mengangkat tentang 5S, berarti pembahasannya tentang itu gitu Bu. Jadi berkaitan semua. Iya. Ya, sudah Bu ya? Oke. Ya, Bu, ya. Ya, terima kasih Ibu. Baik, mungkin pertanyaan yang terakhir ini Bu ya. Satu nih buat Bapak nanti nih. Bapak boleh nanti Pak siapa nih Pak Wati Bulungan. Bapak memang Pak Wati atau Bapak atau Ibu ini? Ya. Ibu Wati. Oh, Ibu Wati. Oh ya, mohon maaf Ibu. Ya ya. Nanti Bu ya, saya ke Bu Suryani dulu ya. Tadi Bu Suryani, Iya, Bu. silakan Bu Suryani. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryani dari Enrekang. Iya, Singkat saja pertanyaannya, kan ada batasan maksimal video yang diupload ya Bu ya? Iya Bu. Ada 10 MB. Adakah batasan minimalnya? Maksudnya kalau tidak sampai situ, karena kemarin saya upload untuk modul 1-nya cuman tidak sampai 1 MB Ibu. Iya. Tapi bisa terupload ya Bu? Iya, bisa. Nah, aman Bu berarti. Oh iya, Yang iya, penting gini, kalau dia bisa terupload berarti aman. Yang bahaya itu kalau tidak bisa terupload, berarti Bu harus kompres gitu ya Bu ya. Iya. Aman Bu, iya. aman. Iya. Kemudian ini Ibu, Iya. kami dari Universitas Gorontalo kan belum ada NIM-nya. Iya. Jadi kira-kira itu kalau misalkan NIM-nya terlambat atau bagaimana, Ya, aman. terus Iya.
Nggak apa-apa. Jadi gini Bu, pengalaman di tahap 1 kemarin begitu Bu. Karena yang dilayani itu banyak ya Bu, jadi memang harus Ya. disuruh bersabar. Tapi nanti keluar kok Bu. Oh iya ya. Biasanya sebelum UKPPG itu pasti dapat sudah Ibu NIM-nya. Jadi sabar aja. Karena itu Oh kan iya dari ya. sana ya Bu ya. Karena memang ngantri Bu, ngantri. Jadi bersabar saja. Itu pasti keluar nantinya. Iya ya. Jadi kita fokus saja kerja modul saja ya Bu ya. Iya, fokus di PMM dulu. Kalau Ibu sudah selesaikan semua di PMM, aman sudah itu Bu. Nanti sebelum ke UKPPG, nanti Ibu sudah dapat NIM. Biasanya seperti itu tahap 1 kemarin. Oh iya ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Silakan Bu Wati ya yang sudah menunggu dari tadi ya. Silakan Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal. Nama saya Wati dari Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Itu Bu, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi pencerahan karena saya sudah tiap tahun sih dapat panggilan untuk sertifikasi. Cuma pas waktu tes sih saya pas lagi mendampingi atlet berangkat. Tesnya kan offline, jadi saya nggak bisa ikut, terlambat. Jadi tahun ini baru bisa ikut melalui piloting. Nah begini saya mau tanya Bu, saya kan setiap hari anak-anak itu melakukan gotong royong ya, membersihkan sekolah, membersihkan WC itu sudah kebiasaan karakter di sekolah kami. Seperti itu, walaupun ada penjaga sekolah, tapi anak-anak itu dengan sendirinya tanpa kita suruh, itu udah setiap sampai di sekolah itu udah mereka kerja, pasti ngambil sapu, ngambil alat pel, seperti itu. Apakah itu bisa dimasukkan dalam jurnal kesadaran diri, seperti itu? Bisa Bu, itu luar biasa Bu. Nanti Ibu masuk dokumentasinya waktu mereka ngambil sampah, itu bisa Bu. Karena kan tanpa disuruh lagi ya anak-anak. Nah, boleh nanti Ibu kontennya Ibu masukkan tuh tanpa diperintah lagi, anak-anak sudah dengan kesadaran penuh membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong. Nah, itu bisa. Gitu aja nanti rangkaian bahasanya Ibu. Iya. Jadi saya kan ini kan baru pulang, saya mendampingi atlet. Nah, Iya. untuk persiapan juga PON. Nah, selama ini beberapa hari saya cuma melihat konten saja, video sama itu. Cuma belum mengerjakan jurnal. Cuma semua modul itu udah videonya udah saya tonton, sudah tinggal jurnal sama aksi nyatanya itu Bu. Seperti itu ya, ini merupakan pengalaman saya karena saya selama ini sibuknya sambil ngajar. Kebetulan di sekolah itu kekurangan guru, jadi sudah beberapa tahun ini saya mengajar merangkap guru kelas dan guru penjas seperti Luar itu. biasa. Iya Ibu, kalau bisa Ibu fokus ya Bu ya. Insya Allah boleh. Pokoknya kalau tahun ini Ibu benar-benar fokus, pasti Ibu bisa. Ya fokus Bu ya, karena ini memang masa depan juga sih sebenarnya Bu. Memang. Jadi karena ini ya ada reward yang kita dapatkan dari ini. Jadi mau tidak mau memang harus fokus Bu. Tapi ini untungnya untuk yang tahun kurikulum Merdeka ini dipermudah Bu. Bapak Ibu tuh cuma 1 bulan sudah bisa UKPPG. Kalau kami kemarin Bu 6 bulan, luar biasa. Makanya tahun kemarin tuh apalagi yang offline ya, yang harus ke universitas dengan biaya yang besar, uang hidup, biaya hidup sendiri, itu luar biasa Bu. Kalau sekarang kan dimudahkan nih dengan daring sudah bisa semuanya gitu ya. Dari jarak jauh kita cuma modal ini aja kota aja. Jadi tolong semangat Bu Wati ya. Iya, saya usahakan Bu, memang saya tahun ini untuk bulan September saya bilang saya minta izin memang ke KONI tidak mendampingi atlet untuk saya selesaikan dulu untuk kegiatan saya di PMM seperti itu. Betul ya, Ibu. makasih banyak Bu. Ya, sama-sama Selamat malam Ibu. semuanya. Malam Semoga Ibu. kita semua sukses. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat dari 3 menit ya Bapak Ibu, mungkin masih banyak yang ingin Bapak Ibu bahas di kesempatan ini. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa melanjutkan. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang akan menjalani PPG ini. Saya berdoa semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dan lulus dengan baik. Ya, amin ya Rabbal
alamin. Mohon maaf juga Bapak Ibu yang sudah chatting, ya, yang sudah chat-chat di kolom chat, tidak bisa saya bacakan semua karena memang kalau mau membahas tentang ini Bu ya sampai pagi nggak selesai-selesai. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Tetap semangat. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Julia. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama Ibu.